Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji adalah mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan yang diterima WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Eka Wahyu Yulita, Erika Oktaviana Putri, dan Windy Sindiana. Topik pembahasan hari ini meliputi latar belakang dan objek pajak, dasar hukum pengenaan, tarif pajak, mekanisme pemotongan, kemudian ada tata cara penyetoran dan pelaporan. Latar belakang ditetapkannya pajak ini yang pertama adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh dengan tarif umum sehingga WP ini bisa lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi. Nah, masyarakat ini diberikan kemudahan dan kesederhanaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian adalah memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar yang mampu melaksanakan pembukuan sehingga WP dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh karena biasanya dengan tarif umum pajak yang dikenai akan lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh final. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pemasukan dan kepatuhan pajak. Kemudian adalah objek pajak dan subjek pajaknya. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto atau kotor atau omset dari usaha di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, di WP-nya atau dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto atau kotor atau omset dengan besar tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Sedangkan subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Kemudian adalah dasar hukum pengenaan. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, dasar hukum pengenaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, peraturan ini disahkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku 1 Juli 2018. Di mana tarif PPh yang dikenakan adalah 0,5% dan bersifat final. Kemudian dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai jangka waktu. Jangka waktu ini diberikan oleh pemerintah kepada WP untuk memanfaatkan tarif final ini, yaitu bagi WP orang pribadi paling lama 7 tahun, bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma paling lama 4 tahun pajak, kemudian bagi wajib pajak berbentuk perseroan terbatas paling lama 3 tahun pajak. Kemudian adalah tarif pajaknya. Besarnya tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. Tarif 0,5% ini merupakan penyempurnaan atas peraturan sebelumnya, yakni dari PP 46 tahun 2013, yakni tarifnya sebesar 1% menjadi didiskon pada peraturan PP 23 tahun 2018, yakni tarifnya sebesar 0,5%. Dikenakan tarif ini karena lebih memberikan keadilan. Kemudian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yakni hanya mengalihkan penghasilan bruto dikalikan tarif 0,5% tersebut, serta mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Menghitung PPh bersifat final 0,5% dihitung secara bulanan. PPh terutang sebulan sama dengan 0,5% dikalikan peredaran bruto usaha sebulan. Kemudian wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh final 0,5% ini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Kemudian terdapat jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% ini, yakni terdapat 3 jenis wajib pajak. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu paling lama 7 tahun. Kemudian yang kedua wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma. Jangka waktu paling lamanya adalah 4 tahun. Dan yang terakhir adalah wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu paling lamanya adalah 3 tahun.
Adapun jangka waktu penerapan PPh final ini terhitung sejak tahun pajak saat wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak tahun 2018 dan kemudian tahun 2018 tahun pajaknya bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2018. Jadi ketika Anda mendaftarkan pada tahun 2018, maka tahun 2021 adalah tahun terakhir Anda memanfaatkan tarif ini. Kemudian selanjutnya Anda akan dikenakan tarif PPh umum yakni sebesar 22%. Kemudian jika penghasilan Anda kurang dari 4.800 juta rupiah, maka Anda akan mendapatkan potongan 50%. Jadi tarif yang akan dikalikan oleh penghasilan bruto Anda adalah tarifnya sebesar 11% dari laba bersih. Selain itu, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP menyatakan bahwa pelaku usaha yang mendapat penghasilan sebesar 500 juta hingga 5 miliar per tahunnya akan dikenakan pajak sebesar 30%. Bagi yang penghasilannya di atas 5 miliar rupiah per tahunnya akan dikenakan pajak sebesar 35%. Namun pada tahun 2022, pemerintah melalui akan disahkannya UU HPP baru berniat membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan yang omsetnya cuma di bawah 500 juta rupiah per tahunnya. Dan peraturan ini berlaku pada tanggal 1 April 2022. UMKM yang berpenghasilan di bawah 500 juta rupiah per tahunnya dan semula dikenakan PPh final 0,5%, maka mulai tanggal tersebut akan dikenai pajak UMKM sebesar 0%. Kemudian mekanisme pemotongan. Berdasarkan peraturan PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yakni pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dilunasi dengan cara yang pertama disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dimana wajib pajak ini menghitung sendiri pajak yang akan disetorkan, kemudian wajib pajak memotong sendiri pajaknya lalu disetorkan kepada yang berwajib, yakni kepada kekas negara. Dan yang kedua adalah dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak, di mana pemotong atau pemungut ini harus ada transaksi dulu kepada wajib pajak sehingga dapat melakukan pemotongan pajak. Pemotongan sesuai PP 23 dilakukan terhadap WP yang menyatakan fotokopi surat keterangan dan dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi impor atau pembelian barang dengan menyerahkan fotokopi surat keterangan, dan yang terakhir adalah PPh final disetor menggunakan SSP atas nama WP dan ditandatangani pemotong atau pemungut dan diserahkan kepada WP sebagai bukti potong. Baik, selanjutnya adalah tata cara penyetoran dan pelaporan. Tata cara penyetoran dan pelaporan sendiri terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri, lalu penyetoran dan pelaporan pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemungut atau pemotong. Yang pertama yaitu penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri. Yang pertama, penyetoran atau pelunasan atau pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto tertentu. Yang kedua, penyetoran dilakukan pada setiap tempat usaha. Yang ketiga, penyetoran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi atau badan akan melaporkan PPh tahunan pada setiap tahun dengan menyampaikan SPT tahunan PPh ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya adalah penyetoran dan pelaporan pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemungut atau pemotong. Yang pertama, penyetoran atau pelunasan atau pembayaran PPh bersifat final 0,5% dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Yang kedua, besarnya pajak yang dipotong adalah 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto setiap transaksi. Yang ketiga, penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut dilakukan paling lambat pada tanggal 10
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dibersamakan dengan SSP. Yang keempat, SSP yang dimaksud merupakan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan diberikan oleh pemotong atau pemungut kepada wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, pelaporan pajak dilakukan oleh pemotong atau pemungut dengan menyampaikan SPT masa PPh ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong atau pemungut pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.